si Dinda, pimpin kita dalam doa, Nak. Dinda, buka kameranya ya, Nak. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru kami dapat kami pahami dengan baik. Bimbinglah kami dalam proses belajar mengajar. Dengan ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih buat Dinda yang boleh membawakan kita doa pagi. Nah, untuk materi kita, materi Zoom kita pagi ini itu adalah bioteknologi ya, Nak. Bab yang ke-7. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi ini, ada beberapa hal yang Ibu mau sampaikan buat anak didik kami kelas 9D, bahwa kita minggu depan akan melakukan ujian sekolah. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa Ibu sampaikan. Yang pertama, materi yang akan diujikan itu mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Kelas 7 itu ada 25% materi yang akan diujikan. Lalu kelas 8 ada 25%, dan kelas 9 50%. Nah, jadi untuk itu soal-soal ataupun catatan-catatan kelas 7 bisa kamu baca kembali untuk mengingat materi-materi yang sudah lalu. Nah, jumlah soalnya kita IPA ada 40 soal. Ya, jadi 40 soal itu 50% tadi dari kelas 9 karena berarti 20 soal itu dari kelas 9 ini. Baik semester 1 dan semester 2. Lalu kelas 7 ada 10 soal dan kelas 8 ada 10 soal. Nah, tingkat kesukarannya 25% mudah, sedangnya itu 50%, dan sukarnya 25%. Jadi 100% totalnya. Ya, jadi ini yang mau Ibu sampaikan ke kamu. Jadi nanti kalau teman-temannya belum bergabung, boleh nanti kamu sampaikan bagi yang belum bergabung saat ini. Nah, jadi itu mengenai pengumuman ujian kita untuk minggu depan. Nah, yang kedua mengenai administrasi kita di sekolah, ya. Jadi kalau misalnya seperti yang sudah Ibu buat WA itu, ada tunggakan-tunggakan yang belum dilunasi, silakan datang ke sekolah dan hubungi Ibu Ginting, sehingga kita nanti tidak terkendala untuk mengikuti ujian. Oke, nah itu yang boleh Ibu sampaikan. Kemudian nanti buku-bukunya juga, buku-buku nanti akan disampaikan WA sama Pak Sitanggang, bagaimana prosesnya, ya. Itu ada yang mau disampaikan, Nak, sebelum kita ke materi ini? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ya. Nah, jadi di dalam materi bioteknologi itu sederhana sebenarnya, Nak. Ya, bioteknologi ini cuma nanti konsepnya dia ke bakteri, nama-nama bakteri yang melakukan proses itu. Misalnya seperti kamu kemarin melakukan proses pembuatan tape. Ya kan? Apa nama bakteri untuk penyelenggara itu? Mikroorganisme yang membantu proses itu. Bukalah mute-nya biar dengar suaranya Ibu. Apa nama mikroorganisme yang membantu proses fermentasi atau peragian ya dalam kamu melakukan pembuatan tape. Jadi pembuatan tape itu termasuk bioteknologi yang konvensional. Ya, jadi bioteknologi itu ada yang konvensional, ada yang modern.
Nah, jadi sebelum masuk kemarin materi ini, PowerPoint-nya Ibu beri kamu eksperimen. Jadi ada hanya beberapa orang itu yang melakukan eksperimen dan Ibu apresiasi tentu nilainya. Ya, bagi yang belum berarti mereka tidak mau mengapresiasi nilai mereka. Apa namanya, Nak? Mikroorganismenya? Kenapa bisa ubi itu menjadi rasa manis, beraroma? Nah, ada juga yang kurang manis ya. Mungkin ada yang asam, hasilnya berarti masih belum pas perbandingannya. Jadi perlu berlatih lagi. Kalau dicoba lagi mungkin sekali atau 2 kali lagi nanti hasilnya akan manis tapenya. Bisa juga kamu lakukan nanti, Nak, tape itu bukan hanya ubi ya, bisa ketan. Bisa ketan hitam, bisa juga ketan putih. Jadi Ibu yang membuatnya itu yang harganya terjangkau ya, karena ubi itu kan lebih murah dari ketan. Sudah dapat apa nama bakteri mikroorganisme yang ada di dalam tape ubi? Endomycopis burtonia. Yang lain? Hah? Apa nama mikroorganismenya, Nak? Dinda? Dinda kemarin kan melakukan eksperimen kan? Iya, Bu. Iya, apa namanya? Mikroorganismenya, Nak? Saccharomyces cerevisiae. Iya, Saccharomyces cerevisiae namanya. Ya. Nah, jadi mungkin kurang familiar ya dengan nama-nama itu, itulah dia. Jadi Saccharomyces itulah genusnya. Ya, Cerevisiae spesiesnya. Jadi dalam menggunakan nama mikroorganisme yang ada di dalam bioteknologi itu, Nak, kita kembali ke materi kelas 7. Kenapa materi kelas 7, Bu? Karena di sana ada binomial nomenklatur. Masih ingat kan? Apa itu binomial nomenklatur? 2 suku, Bu. Pemberian nama makhluk hidup dengan 2 suku kata. Ya kan? Satu genus, satu lagi Spesies, Bu. iya, spesies. Itu di materi kita kelas 7 itu kan. Nah, jadi sebelum ke sana kita lihat dulu tampilan seperti ini ya, yang dikasih. Ada slide ini yang Ibu ganti ya, Nak. Nanti bisa Ibu share lagi di classroom kamu. Boleh kamu nanti memperbaiki. Ada yang Ibu tambah, ada yang Ibu kurang. Ya. Nah, jadi di sini bioteknologi tadi Ibu ulang lagi, ada yang konvensional, tradisional artinya ya. Yang kedua yang modern. Jadi yang ada tampilan di depan ini adalah yang modern. Ya. Nah, di sini ada penotip DNA, ya kan, ada rekayasa genetika. Nah, itu pada hewan, bisa juga nanti rekayasa itu kepada tumbuhan. Seperti yang ada pada gambar ini, ya. Nah, apa yang kita pelajari dari materi ini? Prinsip dasarnya, kemudian dampak negatifnya. Apa juga positifnya tentu ya. Nah, jadi kamu disarankan mengetahui apa definisi bioteknologi itu dengan mempelajari materi ini, ya. Nah, jadi definisinya kita bisa lihat di sini, penerapan prinsip-prinsip bioteknologi, ya, biokimia, rekayasa, dan dalam pengolahan yang memanfaatkan organisme. Nah, ini tadi, nah, mikroorganisme itu untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Ya, misalnya tadi dari ubi, ya, karena dari ketan misalnya dihasilkan menjadi produk yang baru, yaitu tape ubi dan tape ketan. Satu lagi misalnya kita ambil yang konvensionalnya, misalnya dari kacang kedelai, ya kan? Kacang kedelai itu direbus 2 kali untuk menghasilkan rasa yang lunak. Nah, lalu dikasih ragi. Nah, maka jadilah dia tempe. Ya. Nah, itu maksudnya menghasilkan produk yang baru. Jasa yang bermanfaat bagi manusia. Itu tadi definisinya dari tujuan pembelajarannya. Nah, dasar prinsipnya itu apa? Bisa kita lihat di sini. Untuk apa?
kita melakukan proses ini. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa produk makanan yang dihasilkannya. Selain yang Ibu sebut tadi di depan, itu membuat bahan bakar yang baru, ya, macam-macam kegunaan bioteknologi. Kemudian membuat bir, minuman, kemudian membuat roti, pengolahan limbah. Nah, limbah-limbah yang dari pabrik itu yang berbahaya bagi ekosistem perairan diolah dulu agar dia ramah dengan lingkungan. Kalau kita nggak usah jauh-jauh dulu ke pabrik ya. Di rumah kita misalnya kita pakai deterjen. Ya, ada deterjen itu yang sudah dirancang untuk ramah lingkungan, ada juga yang tidak. Ya, kemudian membuat antibiotik, lalu membuat makanan hewan. Nah, ini kegunaan dari prinsip-prinsip bioteknologi yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi bioteknologi itu tadi di awal sudah Ibu jelaskan ada dua, yang konvensional dan modern. Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Jadi yang konvensional itu, yaitu yang tradisional, itu teknologi yang sederhana. Ya, seperti yang kita lakukan itu kemarin. Jadi bagi yang belum, masih Ibu tunggu ya nak ya. Jadi semua tugas-tugas kamu yang masih kosong-kosong itu di daftar nilai Ibu, lihat classroom-nya. Jadi nanti setelah selesai ujian sekolah, ini kan kamu prepare dulu untuk ujian sekolah. Karena materinya kan seluruhnya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kalau yang sudah tuntas, disiplin dia tugas-tugasnya, jadi semua pelajaran ya nak ya. Jadi bukan pelajaran Ibu saja. Kan nggak mungkin pelajaran Ibu kamu lulus, yang lain tidak. Dan juga mau mendapatkan, aku mau sekolah di sini. Nilainya segini. Aku masuk sekolah SMA negeri, nilainya segini. Nah, jadi untuk dapat nilai itu tentu kan ada prosesnya. Ya, nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi walaupun daring, nah ini kan sudah hampir kita udah mau ke 2 tahun ini, karena nanti kamu SMA juga seperti itu. Kita juga nggak tahu kapan berakhir, mudah-mudahan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kita Juli ini sudah bisa tatap muka, ya kan? Mudah-mudahan itu bisa. Seperti juga yang sudah disampaikan sekolah sudah 2 kali ya, nah kalau Ibu nggak salah, dan sudah diralat kembali surat itu dari WA bahwa kita mau les sore, tatap muka, sudah dengan menggunakan materai ya, tapi memang belum bisa diizinkan. Ya, bukan kami tidak mau merealisasikannya, tapi ini adalah peraturan yang dari pusat. Kita kan daerah, jadi kita menerima dari pusat. Jadi kalau apa kata pusat kita realisasikan. Kita nggak bisa melawan arus. Oke nak? Nah, jadi itu tadi tugas-tugas yang belum selesai Bu anak didik kami itu ada 50% ya yang belum menyelesaikannya. Itu syarat kelulusan kamu. Karena kita kan nggak ada UN, makanya ada US. Nah, jadi syarat untuk kamu, makanya Ibu lakukan ini Zoom. Ya nak, mungkin ada nanti Zoom berikutnya, tapi ini untuk menyemangati kamu dan memotivasi. Syarat juga untuk ikut US ini, kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Meskipun sudah lalu. Ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, ini nanti akan masuk April. Ya, jadi kalau mau lulus, ikutilah peraturan itu. Ya, karena Ibu ulang sekali lagi tadi, syarat kelulusan ditentukan oleh sekolah, bukan dari pusat. Ya, makanya nggak ada UN, yang ada US. Jadi Bapak Ibu gurunya yang memberikan materi soal. Oke, nah? Jadi sekarang kita ke konvensional tadi yang pertama. Sederhana. Sedangkan kalau di modern itu menggunakan peralatan yang canggih. Ya. Nah, yang kedua, pembeda yang kedua, proses relatif belum steril, sehingga hasilnya belum terjamin. Nah, itulah yang kamu buat kemarin kan? Mungkin ada di sisi, aduh kok asam ya hasilnya. Tapi ada rasa-rasa manisnya, Bu. Ada juga yang nggak sabar
harusnya kan dikasih 3 hari proses pengeramannya. Ini 2 hari udah diintip-intipnya. Bukalah sebentar, buka sebentar. Nah, hasilnya gagal. Nah, kemudian ada juga yang tidak dibungkus, hanya ditutup saja. Kenapa dia perlu dibungkus dengan rapat, Bu? Karena dia termasuk respirasi anaerob. Karena respirasi kan ada 2 jenis ya, Nak. Siapa yang masih ingat? Aerob sama anaerob, Bu. Respirasi etiologi. Iya, etiologi. Nah, respirasi anaerob seperti yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, sedangkan kalau anaerob namanya juga tidak membutuhkan oksigen itu. Makanya dia dibungkus rapat, tidak boleh masuk oksigen sehingga dihasilkan energi. Energi itu apa, Bu? Energi itulah, Nak, glukosa itu yang rasa manis. Nah, itu yang di sini disebutkan di sini relatif belum steril ya. Hasilnya belum terjamin. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu sudah apa dikatakan di sana? Menggunakan teknik rekayasa genetik. Jadi otomatis berhasil ya kan? Oke, kemudian yang ketiga, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. Nah, sedangkan kalau yang modern sudah skala yang besar. Nah, biaya produksinya yang keempat ya, murah. Sedangkan kalau yang bioteknologi, nah, itu tentu mahal. Namanya rekayasa genetika. Ya. Misalnya nanti bisa kita lihat itu kalau rekayasa gen yang rekayasa yang dibuat, dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Misalnya kalau pada hewan itu inseminasi buatan atau kawin suntik, ya. Kalau pada tumbuhan itu kultur jaringan, ya, untuk menghasilkan produk-produk dengan keseragaman. Ya. Nah, jadi di dalam melakukan prinsip dasar bioteknologi itu ada beberapa ilmu yang digunakan untuk menghasilkan bioteknologi itu. Misalnya di sini ada biokimia, biologi genetika, ya, komputer, bioteknologi industri, ya, bisa kamu lihat di sini. Nah, jadi ilmu bioteknologi itu tidak berdiri sendiri, dia bekerja sama untuk bisa menghasilkannya, ya. Nah, kita lihat contoh bioteknologi konvensional. Nah, di sini ada yang Ibu tulis ya. Kalau ini kan yang Ibu berikan berupa foto ya. Jadi nggak bisa di apa namanya, Nak? Dikontrol dicetak mereng. Kalau kamu ingat kemarin cara penulisan kita itu di binomial nomenklatur itu kan syaratnya harus di garis bawahi dan ditulis di bawahnya genus karena lalu Cerevisiae itu spesies SP. Nah, tapi kalau dia ditulis dengan komputer, nantinya kalau ada soal seperti itu harus diingat ya. Misalnya sama nanti semuanya, nama bakterinya, tapi cara menulisnya yang beda. Nah, mana penulisan mikroorganisme yang benar katanya. Nah, jadi kamu lihatlah seperti ini, huruf pertamanya harus pakai huruf besar. Ya, suku kata kedua, huruf pertamanya harus pakai huruf kecil. Nah, jadi kalau misalnya nih, yang di bawah ini kan, ini pembuatan tempe yang kamu buat kemarin. Bukan.
tape itu ya, ini tempe, Rhizopus oligosporus. Nah, ini kalau seperti ini kan salah dia, harusnya dicetak mereng. Kalau ditulis seperti ini, harusnya digaris bawahin dia karena genus dan Iya. spesies. Nah, jadi Ibu membuatnya seperti ini dia yang benarnya, ini yang kurang benarnya. Oke ya. Jadi di dalam konvensional ini kamu harus menghafal nama-nama bakterinya, mikroorganismenya. Itu untuk materi itu. Misalnya pembuatan roti. Kenapa roti itu, Bu? Udah besar pun dia, tapi kalau kita makan nggak kenyang-kenyang kita. Kenapa? Kalau kita penyetkan memang roti itu, kan dia kecil. Karena dikasih dia apa dari sana? Dikasih ragi. Misalnya kita bikin donat, ya kan? Yang sering di rumah dibuat ibunya bikin donat. Kasih tepung, lalu dikasih ragi, nah dan ramuan-ramuan yang lain sesuai dengan selera, dikasih ragi instan. Nah, inilah dia itu Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia dibuat kembang. Harusnya kecilnya dia kan. Jadi kalau kita makannya ya kurang. Beda dengan kalau kita makan nasi. Nasi itu kan padat. Jadi sedikit pun kita makan langsung kenyang. Sedangkan roti gede pun dia, misalnya roti bantal. Ya kan? Kalau kita potong-potong lalu dikasih hanya itu saja kita makan atau kita penyetkan aja lah. Itu kan dia kecil. Itu yang membuat kita perlu dia dibantu dengan misalnya selai atau telur di tengahnya atau selada dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi untuk si roti. Kalau tempe ini tadi si Rhizopus oligosporus, kemudian keju, nama mikroorganismenya untuk bisa berubah susu tadi menjadi keju, namanya Lactobacillus lactis. Ya, kemudian mentega Streptococcus lactis. Kok ada laktisnya Bu ya, spesiesnya sama karena produknya dari susu. Gitu ya. Nah, kemudian yogurt. Ini juga laktis ya. Lactobacillus bulgaricus. Ya. Nah, jadi ini nama-nama mikroorganisme yang berperan untuk mengubah produk itu menjadi produk yang baru yang untuk kepentingan kebutuhan manusia tersebut. Nah, jadi di sini penerapan dari bukan hanya itu saja, nah, ada yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini dari segi bidang pangan. Ini tadi gambarnya tempenya, kemudian roti, ini kejunya, ya. Nah, lalu ini yogurtnya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat di bidang lingkungan. Nah, ini yang menjadi tugas kamu. Tadi di awal sudah Ibu beri di bidang pangan ini karena nama-nama mikroorganismenya. Kamu ambil pulpen atau pensil, ya di sekitar kamu ambil kertas. Nah, apa nama-nama mikroorganisme yang ada pada bidang lingkungan? Nah, misalnya yang menghasilkan energi. Penghasil energi. Misalnya apa Bu penghasil energi itu? Misalnya biogas yang ada di dalam feses tinja. Ya kan? Kenapa tinjanya hewan itu, misalnya sapi, ya karena bisa diolah menjadi penghasil energi yang dihubungkan ke gas yang ada di rumah. Nah, apa namanya? Lalu pengolahan limbah. Bagaimana limbah-limbah yang dari pabrik itu tidak merusak ekosistem? Diolah dulu. Nah, apa nama mikroorganismenya? Lalu yang ketiga, pemisah logam dari bijinya. Nah, jadi logam-logam yang didapat dari pertambangan itu, nah, itu kan masih bercampur dia dengan bijinya. Jadi harus dimurnikan dulu. Ya. Ada logam mulia, ada logam biasa, misalnya logam mulia emas misalnya kan. Nah, itu kan dari pertambangan itu harus dipisahkan dia. Nah, apa namanya? Bagaimana mereka bisa mendeteksi bahwa di situ ada pertambangan emas, ada pertambangan timah, ada pertambangan bauksit dan hasil-hasil bumi yang lain. Nah, itu tugasmu di bidang lingkungan tadi. Lalu yang ketiga, bidang kesehatan. Misalnya antibiotik. Ya, ini juga. Nah, yang kedua vaksin konvensional. Nah, ini yang lagi viral kita ya. Sudah beberapa kelompok umur yang sudah dikasih vaksin COVID-19.
Nah, bisa kamu nanti lihat berselancar di Google atau di sosial media yang lain untuk mendapatkan apa nama-nama. Ya, nanti setelah selesai kamu serahkan ke Google Classroom. Oke, Ibu tunggu ini hari Selasa ya. Ibu tunggu hari Jumat. Bisa bertanggung jawab dengan tugasnya? Buka mute-nya dulu biar Ibu dengar suaranya. Biar nggak suara Ibu aja. Rina, Bunga, Viola, Marcella, bisa? Dan yang lain? Oke, Ibu tunggu ya untuk penambahan nilai kamu. Nah, yang berikut kita lihat yang teknologi modernnya. Nah, ya. Nah, di sini ada di bidang pertanian. Ya, ada di sini beras, ada jagung, ada tomat dan kacang-kacangan. Nah, di sini bisa kita lihat nanti kalau kamu lihat juga di sosial media itu, tapi belum terlalu viral ya. Ada tomat yang berukuran lebih dari satu buah itu ada yang lebih dari 1 kilogram. Bukan hanya tomat sih, banyak buah-buah yang lain yang dilakukan proses ini, yang modern. Ya, yang ukurannya gede-gede, ada kentang juga begitu, yang ukurannya gede. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Misalnya lebih dari 1 kilogram, ada mungkin yang 2 kilogram, ukuran-ukuran yang besar seperti itu. Nah, dengan adanya bioteknologi modern ini, dirancang sedemikian rupa. Ya, kemudian yang kedua, bidang peternakan. Tadi di bidang pertanian selain ukurannya juga ada kultur jaringan ya. Nah, misalnya ada pertanian, kalau kita lihat, nah, di dalam satu pohon jeruk itu kan ada buah yang ukurannya tidak sama kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Maka di tukang buah dipisahkanlah mana ukuran jeruk yang gede, mana yang sedang, mana yang kecil. Maka harganya beda. Iya kan? Nah, jadi bagaimana biar sama semua ukurannya itu? Maka dibuatlah kultur jaringan. Nah, ya, bukan hanya jeruk, ada misalnya pisang. Pisang juga begitu. Misalnya yang satu tandan itu ada, dia mau menginginkan 10 sisir satu tandan. Tahu arti satu tandan kan? Satu tandan itu beberapa sisir dia. Nah, jadi kalau yang satu sisir bukan sisir rambut, nah, sisir pisang. Kalau kita beli dari pajak Melati misalnya, satu sisir, itulah satu sisir pisang. Yang selalu dibeli ibu kita itu. Jadi dalam satu tandan itu terdiri dari beberapa sisir pisang. Nah, jadi petani ini yang modern ini mau menginginkan setiap pohonnya itu 10 sisir. Nah, dia lakukan kultur jaringan itu. Nanti bisa kamu lihat minggu depan ya, mudah-mudahan bisa Ibu buat nanti videonya. Karena ini kan banyak tugas Bapak Ibu guru, jadi Ibu nggak sempat membuat video. Iya kan? Jadi kalau karena nggak sempat maka Ibu buat Zoom saja. Ya, tapi setelah itu nanti ada beberapa yang Ibu berikan, bisa kamu nanti nikmatinya. Nah, atau misalnya sekarang juga bisa kamu lihat di video-video yang lain, misalnya kultur jaringan. Bagaimana sih mereka melakukan kultur jaringan itu? Apa yang mereka lakukan? Tentu ada makanan yang diberikan kepada sel daripada jaringan yang dikultur. Jadi sel jaringan itu disayat. Ya, disayat lalu dikasih disterilkan. Nah, setelah disterilkan baru dikasih nutrisinya untuk berapa lama di situ. Nah, mungkin 1 atau 2 minggu, setelah itu nanti mereka dibiarkan ke tempat habitatnya. Nah, nanti pisang tadi kita contohkan, misalnya ada 10 batang pisang. Nah, jadi setiap satu pisang itu, satu pohon pisang itu bisa menghasilkan 10 tandan tadi, 10 sisir dalam satu tandan itu dengan ukuran buah yang sama. Itulah nilai lebihnya. Bisa dirancang. Ya, dengan ukuran yang sama. Jadi nggak ada lagi yang besar, nggak ada yang kecil, nggak ada yang sedang, sama semua ukurannya. Nah, itu di bidang pertanian ya. Kemudian, ini waktu kita sudah mau habis. Di bidang peternakan, kita ambillah ini ya, Ibu kasih gambarnya ini. Kawin suntik ya, Nak. Atau inseminasi buatan. Nah, misalnya nih, sapi kita, Nak, di Indonesia ini kan sapi pekerja. Jadi kalau sapi pekerja tentu dagingnya sedikit dan susunya juga sedikit karena energinya terpakai untuk bekerja. Kan gitu? Nah, sedangkan kita mau menginginkan susu sapi yang banyak dan dagingnya. Apa bukti kita itu sapi kita seperti
dagingnya sedikit dan susunya. Makanya harga daging sapi dan juga susu harganya mahal di negara kita ini, nah. Iya kan? Maka dengan melihat ini, maka diamatilah nak sapi yang dari luar. Misalnya dari Eropa kan. Nah, mereka itu mengkonsumsi susu setiap hari. Misalnya kita lihat di film mereka, karena buka kulkas minum susu segar. Karena memang produksi sapi mereka banyak susunya. Nah, jadi dikawinkanlah, nak, diambillah sel sperma dari sapinya mereka, sapi perah, dagingnya juga banyak. Nah, makanya mereka itu makan daging kornet yang dibuat di dalam roti, karena kenapa? Berlimpah. Karena memang jenis sapi mereka begitu, berlimpah dagingnya dan berlimpah susunya. Nah, kalau kita beda. Nah, maka dikawinkanlah, dikawin suntikanlah, diambil sel spermanya sapi itu dari Eropa, lalu disuntikkan ke tubuhnya sapi betina di Indonesia. Ya. Nah, jadi kan sel sperma ini bisa bertahan sampai beberapa hari ya di luar tubuhnya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam tubuhnya si betina. Bisa kamu lihat di sini sperma dari sapi jantan terbaik ya, yang terbaik. Kemudian kan kalau nggak terbaik kan rugilah mengambil dari Eropa sana dengan naik pesawat kan gitu nah. Jadi bukan sapinya yang dinaik pesawatkan, tapi sel spermanya manusia yang sudah mengambilnya. Lalu sel telur yang ditunggui lah nak si betina itu, sapi betina itu pada usia subur. Nah, tentu kita sudah belajar juga di kelas 8 bagaimana usia subur. Ya, karena setelah mendapatkan fase menstruasi kalau pada manusia ya, hewan juga begitu. Ada fasenya. Nah, setelah masa subur, maka disuntikkanlah sel sperma tadi, maka terjadilah fertilisasi di dalam tubuh si betina itu. Nah, telur akan dibuahi dan tumbuh menjadi embrio. Nah, maka didapatlah produk nanti anaknya yang akan lahir itu sapi yang menghasilkan susu yang banyak ya, dan daging yang banyak, tahan terhadap penyakit. Karena kalau sapi pekerja itu kan kuat, jadi tahan terhadap serangan penyakit. Jadi menjadi bibit yang unggul dia. Itulah kalau di hewan ya, contoh rekayasa genetika ini. Kalau pada manusia bisa juga, nah itu disebut dengan bayi tabung. Ya, jadi bayi tabung itu dilakukan kepada pasangan suami istri yang bermasalah dalam rahimnya. Misalnya saluran tuba falopi wanita itu tidak bisa menerima sel sperma yang dari suaminya misalnya. Ada lekukannya mungkin, ada saluran itu yang bermasalah, maka dilakukanlah proses bayi tabung. Ya, untuk membantu mereka memiliki anak dari rahim ibu itu, dari istrinya. Ya, itu keunggulan yang bisa diterima dari, tentu ada positif, ada negatifnya ya. Nah, itu tadi kepada manusia dan kepada hewan. Nah, di sini ada satu lagi, ini namanya domba doli. Contoh-contoh rekayasa genetika juga ya. Nah, jadi bisa kamu lihat di sini ada seekor sapi diambil kelenjar mamainya dari domba betina lain, ya, yang sebagai donor dia. Lalu di sini dari sapi yang lain, dari domba yang lain diambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Nah, lalu diapakan dia? Dikeluarkanlah inti selnya. Nah, ini dia, nak. Jadi bagaimana Bu untuk mengambil ini sel-sel telur ini? Ini juga mengambil spermanya bagaimana? Kan gitu ya, nak. Makanya dia disebut dengan rekayasa, nak. Genetika modern dengan harga yang mahal. Kenapa mahal? Karena alat-alat yang digunakan juga alat-alat yang mutakhir, alat-alat yang canggih. Ya, jadi bayangkan kalau sudah misalnya kayak juga bayi tabung tadi kan, itu minimal 50 sampai 100 juta. Bayangkan kalau gagal. Luar biasa sayangnya kan? Nah, jadi puji Tuhan kita bisa melalui kehidupan yang normal. Dari kita dengan kondisi yang normal
ya. Nah, itu mengenai apa tadi itu? Dua versi yang berbeda ya. Nah, jadi dari sel nukleus donor dan juga sel telur tadi, maka dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, sengatan listrik berarti dikontakkan dengan sumber arus ya. Maka akan menjadi apa? Menjadi menyatu selnya. Yang disatukan tadi mulai lagi membelah. Ingat proses pembelahan sel, morula, blastula, dan glastula. Ya, maka menjadi embrio, lalu embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Nah, jadi ini beda tadi karena ini embrionya berarti berada di luar. Ini tadi kan spermanya yang dimasukkan ke dalam tubuh si betina. Beda karena ini tadi embrionya. Paham ya kira-kira? Kawin suntik tadi dengan domba doli ini. Jadi di luar fertilisasinya ini. Sedangkan ini tadi di dalam hanya ngambil spermanya saja. Nah, setelah dimasukkan embrionya ke dalam uterus domba, maka embrio berkembang menjadi seekor domba doli. Itulah namanya cloning. Ya, bedakan cloning tadi dengan si kawin suntik. Meskipun sama-sama mereka dalam contoh rekayasa genetika modern. Ya, jadi karena kita terbentur di waktu, kamu bisa nanti membacanya ulang, lihat di YouTube atau Google untuk pemahaman lebih lagi ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa Ibu berikan di pertemuan kita kali ini. Ya. Nah, di sini ada tentu dampak penerapannya. Ada keunggulan kerugian. Kita lihat dulu keunggulannya. Bisa dia meningkatkan toleransi terhadap zat kimia. Ya, meningkatkan toleransi. Unggul kan? Gede. Ada juga buah-buahan yang tanpa biji. Ya kan? Itulah yang diminati. Misalnya kita makan semangka. Semangka itu kan ada yang tanpa biji. Ya karena ada yang bijinya ada banyak. Nah, tentu sekarang yang diminati karena yang tanpa biji. Tentu ada negatifnya. Kenapa, Bu? Nanti kalau tanpa biji semua, apalagi untuk dikembangbiakkan. Nah, tentu dari sini kita bisa lihat, oh berarti yang biji juga perlu dikembangkan, yang tanpa biji juga bisa dikembangkan, biar tidak punah dia. Nah, kerugiannya menciptakan gulma yang super. Super berarti tidak susah untuk dibasmi. Karena rentan terhadap sudah menerima dia zat-zat kimia. Karena kalau melakukan keunggulan ini tentu kan tidak terlepas dari zat kimia itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Itu unggulnya. Nah, ini juga menciptakan apa di sini? Hama yang super. Ini tadi gulma yang super. Ya, kemudian mengembangkan sifat-sifat khusus, lalu mengambil nitrogen dari udara, menyesuaikan tanaman terhadap lingkungan buruk, mendiagnosis dan mengobati penyakit. Nah, ini keunggulannya. Sedangkan kerugiannya ini tadi meningkatkan penggunaan pestisida atau zat kimia tadi, lalu menyusutkan keanekaragaman hayati. Ya, karena tanpa gizi kan berarti nggak beraneka ragam lagi. Nah, jadi seragam semuanya. Jadi nggak boleh satupun punah. Jadi tetap harus lestari, maka kedua-duanya juga harus kita lestarikan. Oke, nah itu tadi dampak bioteknologi yang negatif maupun yang kerugiannya dan keunggulannya. Nah, jadi ada lagi yang lain di bidang apa? Misalnya itu tadi karena yang kita lihat di sini secara khusus, ini secara umum.